Klien kami dianggap melakukan penodaan agama karena konten mubahalah. Mubahalah apa? Mubahalah terhadap Saudara Bambang Trimulyono terkait ijazah palsu Saudara Joko Widodo yang dilakukan di akun YouTube milik klien kami Gus Nur, yakni di akun YouTube GN13. Nah, kami berpandangan bahwa kalau kasus ini dilanjutkan, justru perkara ini yang akan berpotensi menodai agama. Konstruk hukumnya sudah sangat jelas bahwa tindak pidana yang dilakukan tuduhannya adalah menyebarkan kabar bohong dan penodaan agama. Konstruk hukum ini menurut hemat kami tidak tepat karena mubahalah itu ada diatur dalam surat Ali Imran ayat 61. Nah, kalau ini diteruskan, maka dugaan kuat adalah pihak kepolisian yang memulai ini melakukan penangkapan, sebelumnya penyelidikan, mungkin kemudian penahanan, dan kemudian penyidikan itu terhadap yang dimaksud Al-Quran Ali Imran ayat 61 adalah kriminalisasi kepada Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah kami dari tim advokasi Gus Nur, juga sejumlah ulama yang mendampingi kasus Gus Nur, hari ini sudah datang ke Mabes Polri dalam rangka untuk menyerahkan surat permohonan audiensi kepada Kapolri. Sedianya memang kami bisa bertemu langsung, tapi tadi kami menyadari beliau jadwalnya padat, sehingga kami tadi sebagai pendahuluan telah menyerahkan surat permohonan audiensi kepada Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, yang dengan harapan surat tadi bisa dijadwalkan, dan saya sudah menyerahkan surat itu berikut kontak person, nomor HP saya, sehingga kalau sewaktu-waktu dari pihak Mabes Polri menjadwalkan waktu bisa menghubungi nomor saya. Nah, untuk rincinya tolong rekan Riki Fatama Jaya untuk dibacakan suratnya dan dijelaskan bahwa hari ini sudah dapat tanda terimanya. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, terima kasih sama Bang Ahmad Gonzinuddin dan segenap tim advokasi Gus Nur. Kami tadi alhamdulillah hari ini hari Selasa tanggal 22 November 2022 sudah datang ke Mabes Polri. Kami menyampaikan surat permohonan audiensi kepada Kapolri Pak Sigit Listio Prabowo. Nah, alhamdulillah ini bisa rekan-rekan media lihat, ini bukti tanda terima dari surat permohonan audiensi kami terhadap klien kami, dan kami langsung bacakan saja isi dari permohonan audiensi. Kepada yang terhormat Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Jalan Trunojoyo nomor 3 RT 2 RW 1 Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Dengan hormat, tim pembela dan pemberi bantuan hukum yang terhimpun dalam tim advokasi Gus Nur beralamat di Jalan Komarudin, Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama terdakwa Suginur Raharja bin Tomin Susanto alias Gus Nur, sehubungan dengan telah ditetapkannya klien kami Suginur Raharja alias Gus Nur sebagai tersangka dan ditahan di rutan Bareskrim Mabes Polri dalam perkara dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian individu dan atau golongan masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, antar golongan atau sara, dan atau sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan dan melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan terhadap
terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dan atau barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dan atau barang siapa yang menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sedangkan ia patut menyangka bahwa berita atau pemberitaan itu adalah bohong dan atau barang siapa yang menyebarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau kabar yang tidak lengkap sedangkan ia mengerti dan atau tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, pasal 156A huruf A KUHP dan atau pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan pidana dan atau pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan pidana. Mohon perkenaan untuk menyampaikan hal sebagai berikut. 1. Bahwa klien kami Sugi Nur Raharja alias Gus Nur dipersoalkan secara hukum dan menjadi tersangka di antaranya karena dianggap telah melakukan tindak pidana penodaan agama yang berdasarkan ketentuan pasal 156A KUHP sehubungan dengan unggahan konten mubahalah Gus Nur pada akun YouTube GN13 yang diunggah tanggal 26 September 2022. 2. Bahwa salah satu unsur pasal 156A KUHP tentang penodaan agama harus dipenuhi dengan adanya keterangan ahli agama yang dalam hal ini ahli agama Islam yang harus representatif, yakni harus ahli agama yang ditunjuk atau mewakili Majelis Ulama Indonesia atau MUI. 3. Bahwa mubahalah adalah salah satu ajaran syariat Islam, menjadikan konten mubahalah sebagai dasar pengenaan pasal penodaan agama adalah tindakan yang absurd, bahkan justru berpotensi menodai agama Islam. Keempat, bahwa jika kasus ini diteruskan, kami khawatir perkara ini akan menimbulkan ketersinggungan dan kemarahan umat Islam karena ajaran Islam terkait mubahalah dijadikan objek perkara pidana. Berdasarkan hal itu, mohon kiranya Yang Terhormat Kapolri dapat memerintahkan kepada jajaran di bawahnya agar menyelesaikan perkara yang dimaksud dengan pendekatan restoratif justice. Mubahalah adalah ajaran Islam, mempersoalkan mubahalah secara pidana kami khawatir akan memicu ketegangan dan menimbulkan keterbelahan di tengah masyarakat berdasarkan SARA. Kami juga mohon agar Bapak Kapolri dapat menjadwalkan pertemuan audensi dengan kami untuk menjelaskan perkara dimaksud untuk waktunya menyesuaikan dengan agenda Kapolri. Untuk konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi kami yang sudah kami sampaikan di surat. Demikian permohonan disampaikan atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih. Jakarta, 22 November 2022. Hormat kami tim advokasi Gus Nur, Profesor Dr. Haji Egy Sujana Mastal SHMSI, Ahmad Gozinuddin SH, dan juga tim yang lainnya. Terima kasih. Itu surat yang kami sudah sampaikan atas nama tim advokasi Gus Nur. Mudah-mudahan didengar oleh Bapak Kapolri agar ini ditindaklanjuti. Kami minta untuk diagendakan audensi demi kepentingan hak-hak klien kami, yakni Gus Nur. Mudah-mudahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami jelaskan bahwa klien kami itu dianggap, yang pertama, klien kami dianggap melakukan penodaan agama karena konten mubahalah. Mubahalah apa? Mubahalah terhadap Saudara Bambang Trimulyono terkait ijazah palsu Saudara Joko Widodo yang dilakukan di akun YouTube milik klien kami Gus Nur, yakni di akun YouTube GN13 atau Gus Nur 13 begitu. Nah, kami berpandangan bahwa kalau kasus ini dilanjutkan, justru perkara ini yang akan berpotensi menodai agama. Sebab terlepas perbedaan pandangan dalam memahami mubahalah atau adanya praktik-praktik mubahalah yang mungkin dianggap belum memenuhi syarat rukunnya. Misalnya di dalam mubahalah itu harus dihadirkan dua pihak, itu adalah rukun mubahalah. Sementara di sini yang hadir hanya Bambang Tri, padahal Bambang Tri juga sudah menantang Saudara Joko Widodo untuk juga bermubahalah, sehingga menjadi jelas bagi keduanya
kedudukan hukum tentang masalah ijazah ini. Tetapi tetap saja tidak bisa menjadikan suatu amaliyah yang meyakini mubahalah sebagai ajaran Islam itu dianggap sebagai kasus penodaan agama. Bahaya sekali. Penodaan agama objeknya adalah mubahalah. Luar biasa. Ini yang pertama. Yang kedua masalahnya adalah bahwa klien kami dianggap mengedarkan kabar bohong. Kabar bohong terkait ijazah palsu yang diedarkan melalui akun GN13. Nah, dengan demikian kalau ya dianggap ijazah yang ditulis oleh saudara Bambang Tri di dalam buku Jokowi Undercover adalah kabar bohong, berita bohong atau tidak lengkap sebagaimana diatur di dalam pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, juga pasal 15-nya. Jadi ada kabar bohong, ada kabar yang tidak lengkap atau tidak pasti yang diduga menerbitkan keonaran, maka nanti di dalam persidangan dan juga di dalam penyidikan, penyidik dan saudara jaksa penuntut umum wajib menghadirkan saudara Joko Widodo untuk diperiksa, untuk diambil keterangannya. Karena versi yang benar adalah versi dari saudara Joko Widodo. Yang bohong adalah versi Bambang Tri. Kalau saudara Joko Widodo tidak diperiksa, lalu di mana dasar mengatakan mubahalah yang dilakukan oleh Bambang Tri yang dibimbing oleh Gus Nur adalah sebuah kebohongan? Yang kedua, terkait konten ijazah palsu, karena ini sudah masuk perkara pidana, maka kewajiban membuktikan itu ada pada jaksa. Berbeda dulu ketika kami menggugat Polisi dulu. ya. Polisi bawa ke jaksa. Ya, berbeda kami dulu ketika sidang menggugat itu beban pembuktian ada pada penggugat. Tapi kalau sekarang sudah masuk ke persidangan, bebannya ada di jaksa. Nah, di dalam penyelidikan bebannya ada pada penyidik. Jadi penyidik juga kemudian punya kewajiban untuk melakukan ya penelitian secara laboratorium forensik terhadap ijazah-ijazah yang dipersoalkan. Secara material. Secara material harus begitu. Kalau tidak, di mana dasar kebohongannya? Gitu. Nah, yang selanjutnya di sini juga dikenakan pasal 28 ayat 2 junto 45A ayat 2 Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 19 tahun Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008. Ini juga bermasalah. Mubahalah Gus Nur itu suku apa yang dipersoalkan dalam mubahalah itu? Agama apa yang dipersoalkan? Justru Gus Nur melakukan mubahalah karena meyakini mubahalah ajaran Islam. Dia sedang mengamalkan ajaran Islam. Dan bukan hanya Gus Nur, banyak yang mempraktikkan sebuah mubahalah, termasuk yang terkenal adalah Habib Rizik Syihab saat ya dia tidak bisa ya meyakinkan publik dengan klarifikasi soal ya fact check itu, maka untuk senjata pamungkas Habib Rizik mengatakan ya sudah, kalau nggak percaya kita mubahalah saja. Yang nggak percaya ya saya DPR, ya mantan pejabat DPR juga ada. Saya, kata Habib Rizik, tidak pernah melakukan tindakan-tindakan maksiat seperti judi ya, zina sejak balik. Sekarang siapa yang berani menuduh, silahkan saja. Dan terbukti ada kabar beberapa orang yang tadinya nyinyir kepada Habib Rizik kan mengalami hal-hal yang ya kita patut duga itu adalah efek dari mubahalah gitu. Korban. Efek dari mubahalah, dan itu bukan korban, kelakuan dia sendiri. Kenapa dia tidak punya bukti, berani menuduh orang lain? Dan tuduhan zina itu luar biasa. Dalam Islam harus menghadirkan 4 orang saksi loh. Kalau salah tuduhannya dia kena dicambuk 80 kali. Karena ya orang menuduh zina itu juga kena kasus loh dalam Islam. Nggak gampang, nggak hanya cat-cat kemudian padahal terakhir juga chatnya itu ternyata fake ya kan. Nah, saya juga mempersoalkan kok bisa masuk pasal ini gitu. Dan ini pasal-pasal yang umumnya untuk mengkriminalisasi aktivis-aktivis kita gitu loh. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, pasal 15, pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, dan terutama pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP karena ada delik penyertaannya juga dianggap turut serta atau paling tidak melakukan perbantuan dalam tindak pidana. Ini adalah tindakan-tindakan menurut saya terlalu gegabah. Karena itu semestinya memang ini tidak layak untuk diteruskan dan harusnya dihentikan. Dan kami sebagai tim hukum, tim advokat tentu akan punya komitmen untuk membela baik di luar persidangan ataupun di persidangan, karena seorang advokat dalam menjalankan kuasanya dia bisa melakukan tindak-tindakan untuk dan atas nama klien baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Mungkin itu pengantar dari saja. Selanjutnya kepada Bang Egy Sujana, saya persilakan Bang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, konstruk hukumnya sudah sangat jelas bahwa tindak pidana yang dilakukan tuduhannya adalah menyebarkan kabar bohong dan penodaan agama. Kalau tidak salah pasal 14
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 dan Pasal 156A KUHP. Konstruk hukum ini menurut hemat kami tidak tepat karena mubahalah itu ada diatur dalam surat Ali Imran ayat 61. Nanti Pak Kiai bisa lebih menjelaskan. Nah, kalau ini diteruskan, maka dugaan kuat adalah pihak kepolisian yang memulai ini melakukan penangkapan, sebelumnya penyelidikan, mungkin kemudian penahanan, dan kemudian penyidikan itu terhadap yang dimaksud Al-Quran Ali Imran ayat 61 adalah kriminalisasi kepada Al-Quran. Dan ini bertentangan dengan pasal 29 ayat 2. Negara menjamin warga negaranya untuk menjalankan agama yang diyakininya. Apa yang dijamin oleh negara? Kepolisian dalam hal ini mewakili negara, dalam hal ini pemerintah. Mengapa kok orang yang menjalankan agamanya yang diyakininya kok dikriminalisasi, kok ditangkap? Nah, ini satu hal yang sangat secara konstruk hukum Anda polisi telah bertentangan dengan nilai-nilai hukum itu sendiri. Yang kedua, polisi dalam hal ini Kapolri telah mengeluarkan peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021. Saya baca di pasal satunya ayat 1, 2, dan 3 tentang tindak pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang berakibat bisa dipenjara, dikurungan, dan dibayar denda. Namun dalam konteks tindak pidana itu ada peluang yang diberikan, diatur dalam perkap itu namanya RJ, restorasi justice atau restorasi keadilan. Jadi dengan restorasi keadilan ini seharusnya pihak penyidik, polisi tidak boleh langsung tangkap dong. Apalagi ditahan. Sangat tidak boleh. Anda tidak menghormati pimpinan atasan Anda sendiri. Anda telah tidak taat pada pimpinan. Ini perbuatan yang subversif dalam perspektif organisasi polisi. Gak benar gitu loh. Kok melawan pimpinan? Pimpinan sudah bikin RJ, kalian main tangkap saja. Bahkan cara-caranya kotor, jahat, diiming-iming dulu, dihimbau sampai berkali-kali datang ke Solo, diyakinkan. Ke Solo, Pak. Malang. Oh, ke Malang, ke Malang. Itu konteksnya untuk meyakinkan tidak ditahan. Akhirnya kita berdebat dengan Gus Nur, kita meyakininya jangan percaya sama polisi, saya bilang juga begitu, Ahmad juga bilang. Tapi kenyataannya Gus Nur punya sangka baik karena dia ulama, ya, oke lah, kita ikuti. Akhirnya ternyata benar sampai di sini langsung ditahan, ditangkap dulu, ditahan, dan langsung dijadiin tersangka. Yang semua itu ada aturannya di KUHP, dilanggar semua KUHP itu. Nah, jadi jelas di sini indikasinya sudah amat terang benderang bahwa pihak kepolisian satu mengkriminalisasi Al-Quran Ali Imran ayat 61, kedua prosedur hukum tidak ditempuh dengan baik seperti yang diatur dalam KUHP, yang ketiganya polisi telah mengiming-iming dan menjanji-janji palsu, hoak justru. Kenapa langsung ditangkap dan ditahan? Nah, ini kesalahan serius. Dan ini akan berakibat kalau dibawa ke kejaksaan, mestinya juga batal demi hukum, karena nggak sesuai dengan hukum. Nanti di jaksa juga jadi persoalan serius. Kena pasal 143 KUHP tentang dakwaan yang cermat, yang lengkap, yang jelas, ya, yang tidak obscurable, tidak kabur. Nah, oleh karena itulah dalam kesempatan ini saya menghimbau, tegakkanlah RJ, restorasi justice itu. Kapolri kita udah tulisin surat, lakukan itu. Kalau saya sebagai lawyer, saya senang kasus ini karena tadi saudara Ahmad sudah mengatakan beban ada pada polisi, beban ada pada kejaksaan untuk membuktikan ijazah Jokowi itu asli atau tidak. Mana bebannya? Itulah kemarin kami cabut karena kita punya beban harus membuktikan.
Nah, klien kami ditangkap. Bagaimana kita bisa membuktikan? Segala mungkin dan akses saksi dan lain sebagainya Bambang Tri yang punya. Tidak bisa dikeluarkan. Maka kita berpikir counter attack, kita cabut dulu, nanti kita ketemu di pidana. Nah, bebannya itu ada pada kalian polisi dan jaksa. Mari kita bertarung di pengadilan. Saya minta cepat, karena Gus Dur sudah lebih dari sebulan seingat saya ditahan. Mari kita bertarung di pengadilan. Saya bisa belajarin nanti secara ilmu hukum, dan kita harap hakimnya jangan hakim yang masuk angin, hakimnya yang kata Rasulullah dari 3 hakim 2 masuk neraka. Ya, jadi kan biasanya sidang juga 3 hakimnya. Itulah 2 potensi masuk neraka itu kuat sekali. Nah, oleh karena itulah di dalam kesempatan ini saya menghimbau kepolisian, terutama Kapolri, RJ ditegakkan sesuai dengan yang Anda keluarkan sendiri, peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021, dan juga kejaksaan. Saya ingatkan nanti juga ada poin tentang deponering, karena ini menyangkut agama, menyangkut keresahan masyarakat besar. Saya akan minta juga deponering nanti, dan terus banyak upaya-upaya lain. Dan harusnya juga DPR dan DPD, kalian itu punya hak untuk manggil presiden, punya hak interpelasi, punya hak angket, punya hak bertanya. Kenapa kalian gak lakukan itu? Satu pun anggota DPR gak ada yang bicara. Ini bagaimana negara kita ini? Bagaimana teori Montesquieu akan jalan pembagian kekuasaan tadi? Jadi saya kira kita hidup di negara yang seperti negara abal-abal begitu loh. Gak punya hukum, tapi hukumnya sebenarnya ada, hukumnya nggak dijalankan. Nah, katanya negara hukum. Nah, ini nggak konsisten, dan Allah benci sama masyarakat yang ini. Kabur maqtan indallahi antakulu malatafalun. Allah benci sama orang yang ngomong, melaksanakan penegakan hukum, melaksanakan negara hukum, negara Pancasila, NKRI, harga mati segala macam, tapi Anda tidak lakukan seperti yang Anda omongkan. Kebencian Allah akan memuncak dalam gempa-gempa yang banyak terjadi. Busa juga gempa sosial, yaitu kerusuhan dan lain sebagainya. Saya ingatkan itu, semoga tidak terjadi. Saya ingin damai, saya ingin Indonesia bersatu, saya ingin Indonesia yang beradab, adil dan beradab. Saya ingin Indonesia yang berkemanusiaan dan berketuhanan yang Maha Esa. Itulah sebenarnya hakikat kita bernegara. Saya ingatkan sekali lagi, RJ ditegakkan, jaksa jangan sampai nerima ini, harus dikembalikan lagi karena tidak cukup bukti. Apa yang mau dibuktikan? Dan kami ke Majelis Ulama, jangan lupa Majelis Ulama nanti kawan kami Juju yang aksesnya ada, tolong disegerakan bisa menerima kita. Saya kira demikian, jelas, tegas, semoga Allah ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Egi. Selanjutnya dari Bang Juju Purwantoro, mohon untuk menyampaikan pandangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, seperti apa yang sudah disampaikan rekan-rekan saya tadi, Bang Husainuddin, kemudian Bang Egi juga, bahwa secara keseluruhan referensi acuan pihak Mabes itu menangkap ulama kami, Ustadz kami Gus Nur dan Bapak Bambang Tri, begitu, itu sudah jelas disampaikan tadi oleh rekan-rekan kami, ya, baik KUHP 156A, baik Undang-Undang ITE, termasuk juga undang-undang yang sudah kadaluarsa menurut kami di tahun 46 itu sampai sekarang, Undang-Undang 1 tahun 46 juga dijadikan acuan untuk menangkap dan menahan klien kami. Oleh karenanya, bahwa sampaikan tadi Bang Egi panjang lebar bahwa mereka ditahan karena kasus yang menurut keyakinan umat Islam itu adalah jelas acuannya, Bang, apakah di Al-Quran sendiri maupun di sunnah-sunnah Rasul. Undang-Undang 145 sendiri juga mengatakan menjamin ya kita untuk menjalankan agama dan ibadah dan agama masing-masing sesuai dengan keyakinannya, begitu kan. Nah, ini fakta terjadi, dan ini pertama kali terjadi bahwa warga negara Indonesia melakukan atau menjalankan syariat agamanya ditangkap dan ditahan. Nah, oleh karenanya hal-hal seperti ini yang sudah menurut kami jelas tendensius, begitu ya, dan menyasar atau ditujukan pada terutama pada ulama dan umat muslim ini harus segera dihentikan di era rejim ini. Banyak sekali kasus-kasus ya rekan-rekan,
apakah itu ulama, apakah itu aktivis Muslim yang dalam rejim ini mereka diperiksa, ditangkap dan ditahan begitu. Dan ini harus dihentikan, Bang Egy. Ya. Harus dihentikan, ya. Kalau tidak, penjoliman terutama pada umat Muslim terus akan berlangsung di era rejim ini. Demikian harapan dan saran kami. MUI gimana MUI? Ya, tadi Bang Egy juga nyebut MUI. MUI juga harus secara tegas, ya, harus secara tegas mengatakan bahwa ini adalah jelas kepentingan umat, pentingan umat yang dasarnya adalah Quran dan hadis. Bagaimana mungkin ya seseorang melakukan keyakinannya tapi menjadi penodaan agama, Bang Egy? Ya. Oleh sebab itu, pihak Majelis Ulama Indonesia harus bersikap, harus mengeluarkan fatwanya tentang ini, gitu ya. Kami tunggu dengan segera MUI, begitu. Sementara ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Ustadz Irwan Saifullah. Tafadhol, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Saya sampaikan sekali lagi kepada Bapak Kapolri, berkali-kali saya sampaikan kepada Bapak Kapolri agar segera membebaskan Gus Nur. Ya, sekali lagi agar segera membebaskan Gus Nur. Karena jangan sampai menambah ya negara kita ini yang sudah hancur. Ya, bahkan banyak sekali ini yang sudah berbicara negara kita ini bukan hanya hancur, tapi sudah hancur lebur, saudara sekalian. Betul tidak? Betul. Ya, coba luar biasa. Tidak ada hal yang kemudian dengan pretensi negatif ataupun kebencian terhadap ya rezim Jokowi ini. Kalau kita lihat ya tiba-tiba muncul dari Bapak Abraham Somad, mantan ketua KPK terdahulu, ya, bahwa hutang luar negeri ini 7.000 langsung bisa dilunasi seketika. Ya, kenapa tidak bisa? Karena ini menunjukkan bahwa korupsi terutama di tambang dan juga batu bara ini sudah ugal-ugalan. Dan ditegaskan juga oleh Kombes Dharma Parengkun. Ya, Parengkun, ya, bahwa dalam tempo sehari hutang luar negeri kita 7.000 lebih langsung bisa dilunasi. Sama juga menurut beliau bahwa negara kita ini kenapa tidak bisa, karena terjadi korupsi yang sangat luar biasa ugal-ugalan. Ya, ini adalah merupakan peringatan keras dan juga merupakan ya opini yang juga statement yang menjatuhkan citra dari ya kepolisian yang menunjukkan tidak berdaya untuk menghadapi ya oligarki mafia yang telah melakukan korupsi besar-besaran. Ya, tidak hanya itu, tidak hanya dari sisi ekonomi yang negara kita ini sudah hancur lebur, dari sisi hukum ini peringatan yang sudah gamblang kepada Bapak Kapolri. Ya, bagaimana Harun Masiku sampai sekarang ini ya masyarakat membuli kepolisian, tidak berdaya untuk menangkapnya. Muncul lagi sekarang ini buku merah, ya Bang, ya ramai sekali ini. Ya, muncul lagi juga Buku hitam. ya Allah, Sambo ini buku hitam, subhanallah. Mafia 303, mafia Sambo. Masih ditambah lagi ada buku bolong, ya Ismail Bolong, coba luar biasa. Ini Bapak Kapolri, ya luar biasa. Sampai tidak hanya masyarakat mengatakan ya jangan lapor kepada polisi, jangan percaya kepada polisi. Tidak hanya itu, percuma lapor polisi masih tidak cukup, Bang. Jijik bertemu dengan polisi. Coba masyarakat luar biasa. Ya, ini adalah kemarahan yang nampak nyata dari masyarakat itu kepada ya rezim Jokowi dan institusi kepolisian. Maka jangan ditambah kasusnya Gus Nur ini, yang tadi sudah dijelaskan terjadi kesalahan prosedur, ya, mentersangkakan Gus Nur, terjadi kesalahan prosedur juga menangkap Gus Nur. Dan yang paling fatal di sini adalah mubahalah
ya dituduh ya terjadi penodaan agama. Subhanallah. Ya, mubahalah ini merupakan ajaran Islam, merupakan hukum Islam. Ya, ajaran Islam yang sudah masyhur, yang sangat terkenal. Bahkan menurut para ulama seluruh mazhab ini, mubahalah ini juga berkaitan dengan akidah Islam. Orang yang melakukan kalau itu benar pasti akan menanggung akibatnya yang dia berbohong. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya, berulang kali di dalam surat Al-Imran ayat 61, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Kemudian marilah kita ini bermubahalah kepada Allah SWT dan mintalah laknat Allah SWT menimpa kepada orang-orang yang berdusta. Ya. Dan kita lihat dampaknya ini luar biasa. Ya, tadi dikatakan bahwa dampak dari mubahalah atau dampak dari doa kaum muslimin, dampak dari kezaliman kepada rakyat ini sangat luar biasa. Ya, Kapolri ini kemudian dikepung, dihancurkan dengan berbagai macam kasus. Ya, dan juga citranya yang juga hancur. Ini menunjukkan ya dampak dari kezaliman, Bang. Dampak juga dari mubahalah, dampak juga dari doa, karena itu adalah pasti akan terjadi. Nah, maka saya minta Bapak Kapolri jangan sampai ya terjadinya gempa, terjadinya kemarahan masyarakat, terjadinya juga ya pembulian terhadap citra rezim Jokowi maupun juga citra kepolisian ini terus-menerus terjadi. Karena kalau ini tidak dihentikan, Gus Nur tidak dibebaskan, maka kasus Ahok jilid kedua akan terjadi. Kemarahan masyarakat itu akan terjadi karena ini ya ada dua kriminalisasi yang dilakukan. Kriminalisasi kepada ya surat Al-Imran ayat 61. Yang kedua adalah kriminalisasi kepada Gus Nur yang sudah terang-terangan. Ya, bagaimana mungkin Gus Nur ini dilaporkan ini sudah 5 ini, Bang. Ya, mulai di Surabaya, mulai di Palu, mulai di Makassar, mulai juga di Jakarta. Yang semuanya ketika masuk kepada sidang, subhanallah, sidangnya sidang dagelan, sidang sangat lucu sekali, tidak mampu membuktikan itu. Nah, ini barangkali Bapak Kapolri yang saya sampaikan, ya, maka hati-hatilah dan segera bebaskan Gus Nur kalau tidak ingin mendapatkan balasan yang sangat keji dari Allah SWT. Yang kedua, mungkin Allah SWT akan memberikan balasan dengan caranya yang lain. Kemarahan dari masyarakat, mungkin juga gempa, mungkin juga kasus Sambo yang kedua, ketiga, keempat akan terjadi berbagai macam kemungkinan balasan Allah yang akan menjatuhkan ya rezim Jokowi ataupun institusi kepolisian ini bagi Allah SWT mudah kalau kemudian tidak ditegakkan keadilan dan dibebaskan Gus Nur. Dari kami demikian dulu nasihat kami. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan sejawat, Bang Eki Sujana, Bang Juju Purwantoro, rekan Riki Fatamazaya, rekan Anwar, juga Ustadz Iwan Saifullah. Jadi kami perlu sampaikan bahwa hari ini kami ada 2 agenda. Yang pertama, menyerahkan surat audiensi. Kenapa demikian? Karena kami berkeyakinan kalau Pak Listio Sigit Prabowo bertemu langsung dan mendengar penjelasan dari kami langsung, kami berkeyakinan kasus ini tidak akan diteruskan. Karena kami masih khawatir ya, struktur di bawahnya itu ada dugaan ABS, asal bawa senang, sehingga tidak mengetahui fakta sesungguhnya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dan ini berbahaya bagi pimpinan kalau laporannya tidak disampaikan apa adanya. Karena itu dengan beraudiensi nantinya kami bisa sampaikan hal-hal ini bisa langsung kepada Kapolri, sehingga Kapolri bisa mempertimbangkan secara utuh dan menyeluruh sehingga kesimpulannya tidak keliru. Yang kedua, kami agendanya nanti kita akan jenguk Gus Dur karena agenda untuk jenguk Gus Dur itu hari Selasa dan hari Kamis. Nah, ini hari Selasa. Nanti kami akan jenguk di Rutan Barreskrim dan di sini juga. Dan mohon doanya kepada seluruh masyarakat agar Gus Dur diberi kesehatan, ketabahan. Kita juga ini advokatnya juga diberi kesehatan, keamanan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita berdoa.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din fid dunya wal akhirah wa 'afiyatan fi jasadi wa sihhatan fi badani wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.